warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ida Rosidawati. Saya dosen pengajar di S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Pada kesempatan hari ini kita akan melakukan praktek penanganan breathing, yaitu penanganan masalah pernapasan. Oke, sebelumnya kita akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Ya, ingat ya 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oke, selanjutnya kita menggunakan sarung tangan. Penanganan masalah breathing ini kita bisa menggunakan alat atau tanpa menggunakan alat. Yang tanpa menggunakan alat, tindakan yang bisa dilakukan ketika pasien mengalami masalah pernapasan. Sebelumnya frekuensi napas dewasa normalnya 16-24. Ketika kurang namanya bradypne, ketika lebih namanya tachypne, ketika tidak bernapas namanya apne, ya. Nah, ketika mengalami masalah pernapasan, pasien membutuhkan bantuan napas, misalnya pasien tidak bernapas atau kurang dari normal, secara manual sebenarnya kita bisa melakukan. Yang pertama dengan teknik mouth to mouth, jadi kita kasih bantuan napasnya dari mulut ke mulut, ya. Caranya bagaimana? Mungkin kita harus ada mouth barrier terlebih dahulu, ya. Kalau nggak ada mouth barrier, kita bisa menggunakan mungkin plastik atau daun atau apa yang tengahnya dikasih bolong, ya. Oke, kita simpan seperti ini. Untuk posisi kepalanya tetap head to chin lift biar mudah masuk dalam napasnya. Setelah itu tutup hidungnya dengan tangan kiri kita sambil tetap head to chin lift. Dan mulut kita akan meniup mulut pasien. Nah, sampai dadanya mengembang, ya. Nah, hitungannya mungkin ketika niup gitu 1, 2, 3, 4, 5. Dan seperti itu sampai 2 menit, yaitu 20 kali misalnya. Nah, setelah itu bisa cek lagi apakah napasnya ada atau tidak dengan cara look, listen, and feel. Look, lihat pergerakan dadanya. Listen, dengarkan suara napasnya. Feel, rasakan hembusan udara di pipi kita. Nah, ketika tidak ada, bisa lanjutkan dengan mouth to mouth atau dengan mouth to nose. Kalau mouth to nose, mulutnya ditutup, kita niupnya ke hidung pasien, ya, sampai ininya mengembang juga. Kalau misalnya ternyata dengan itu tidak adekuat, kita tetap membutuhkan alat, ya. Membutuhkan alat. Pertama, kita cek dulu saturasi oksigen pasien dengan cara menggunakan pulse oximetry. Ya. Pasiennya ada napas, tapi pasien mau rusak napas, ya. Kita cek napasnya. Frekuensinya misalnya 30 kali per menit, ya. Suara napas masih vesikuler, tapi pasien mengeluh sesak napas, ya. Ada pembuat bantu napas, saturasinya tapi 95. Nah, normalnya saturasi 95 sampai 100. Tapi ketika pasien mengeluh sesak napas, ada pembuat bantu napas, terus saturasinya masih 95, maka kita berikan ini, ya, binasalkan. Oke, kita siapkan oksigennya. Kita nyalakan ininya dan kita atur. Ini untuk binasalkan ini kapasitasnya 1 sampai 6. Ya. Kita bisa pasangkan, cek dulu ada bocor tidaknya. Ya, kita kasih saya 3 liter. Kita pasangkan seperti ini.
ininya ke telinganya. Nah, oke. Kita evaluasi kembali ketika sudah dipasang Binasa Kanu dengan 3 liter, ternyata saturasi oksigennya masih 95, hasil masih mengusak napas, bisa kita taikkan ininya sampai 5 liter. Tapi ketika sudah 5 liter, ternyata saturasi oksigennya malah turun ke antara 90 sampai 94, misalnya 92. Maka Binasa Kanu sudah tidak efektif lagi. Kita ganti dengan Simple Mas. Ini Simple Mas, ya. Kita pasangkan. Mohon maaf, Pak. Nah, seperti ini. Kita kasih 6 liter. Kita putar 6 liter sampai 8 liter. Kita evaluasi kembali saturasi oksigennya. Ternyata malah turun saturasi oksigennya menjadi 88. Ya, jadi 88 sampai 90 kita menggunakan non-rebreathing mask. Ya, kita menggunakan ini, kita ganti ininya, dibuka kembali, ininya dimatiin dulu. Selanjutnya, nah, pasangkan, pasang, dan kasih 8 liter. Oke. Terus evaluasi frekuensi nafas tambah saturasi oksigen. Ketika saturasi oksigennya masih tetap, kita bisa tambah 10 liter. Ternyata tidak ada kenaikan, 12 liter maksimal sampai 15 liter. Seperti itu untuk penggunaan bantuan oksigen. Ya. Jadi kita harus tahu dulu saturasi oksigennya berapa, baru kita menentukan alat yang pas untuk pasien itu berapa gitu ya. Binasa Kanu, Simple Mask atau non-rebreathing mask. Itu nah, kita akan lanjut misalnya kalau dengan dengan non-rebreathing mask tetap mengalami sesak napas, barangkali ada masalah di dalam rongga dadanya. Kita lakukan pengkajian lebih lanjut. Kita dengarkan suara napasnya. Ternyata suaranya di sebelah kanan ini agak menghilang, suara vesikulernya. Oke, kita lihat di dadanya, diinspeksi, ternyata ada lebam dada di sebelah dada kanannya. Kita lihat trakeanya, ternyata mencong teh apa ya namanya? Ada deviasi trakea ke kiri, ya. Nah, selanjutnya kita perkusi hipersonor di dada sebelah kanan. Ini sonor, berarti ini menandakan ada tension pneumotoraks. Maka kita nanti akan melakukan namanya needle thoracocentesis, ya. Jadi di sela iga kedua kita akan tusuk pakai pipet paling gede. Selanjutnya ketika kita periksa pasien mau sesak napas, terus pas dilihat misalnya di sini ada benda menancap, kita ada luka terbuka, ya, dan terdengar suara sucking chest wound, suara menghisap. Ketika didengarkan suara vesikulernya tidak ada, sebelah kanan atau sebelah kiri ada, diperkusi hipersonor, berarti namanya ini open pneumotoraks. Penata laksanaannya memasang kasa 3 sisi. Jadi kita pasang kasa di sini, tapi di plasternya hanya 3 sisi, yang satu abaikan terbuka. Nah, selanjutnya ketika dicek, ternyata tadi suara napasnya nggak ada, tapi ketika diperkusi suaranya redup. Terus tekanan darah juga mulai menurun, berarti menandakan ada masif hematotorak atau perdarahan di dalam rongga torak. Maka itu harus dirujuk untuk dilakukan WSD dan mungkin ditambah dengan transfusi darah. Mungkin itu masalah. Ada satu lagi masalah di ini, yaitu tamponade jantung. Jadi tamponade jantung itu ketika kita cek, suara napasnya ada, tapi bunyi jantungnya menjauh, terus tekanan darahnya turun, dan dilihat ada distensi vena jugularis di sini dilihat, itu menandakan ada tamponade jantung. Kita penata laksananya itu perikardiosintesis.
ditusuk, diambil darahnya dari luar dari sini. Selanjutnya ada yang misalnya ketika dipalpasi ada retraksi, ada yang kayak yang suara bukan retraksi, krepitasi, suara yang patah. Nah, ketika bernapas ada pernapasan paradoksal. Jadi patahnya tulang iganya teh patah di sebelah sini. Jadi kayak melayang. Ketika bernapas harusnya bernapas kan harusnya ke ini mengembang ya. Ini malah ke dalam. Ketika menghembuskan harusnya ke dalam, ini keluar. Jadi ada perbedaan. Itu namanya pernapasan paradoksal. Itu nama masalahnya adalah Claire chest. Begitu masalah-masalah di breathing dan penata laksanaannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh semuanya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.